Makanya buat gue kekristenan itu bukan agama, buat gue simply mengalami Tuhan, dan itu yang gue minta. Gue mau mengalami Tuhan. Buat gue agama tuh bosen. If I had to do religion, gue mendingan mabok-mabokan. Banyak orang bilang apa yang lo bilang tadi, menjadi orang Kristen percaya Yesus, hidup lo akan semakin enak. Gue bilang no, it's gonna semakin worse. You know why? Because gue pernah mimpi ada di neraka sekejap gara-gara gue mikirin nenek gue waktu itu. Gue denger orang disiksa, gue denger jeritan, tapi pokoknya gelap. Tuhan juga turun jadi manusia juga buat bunuh agama kok. Dia bilang gue tidak mendatang untuk ini, gue datang untuk menggenapi hukum Taurat. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Gue pengen pengen nge-share ini. Beberapa minggu yang lalu gue ngobrol sama temen gue, namanya Kocin. Dia bilang sama gue sesuatu yang menurut gue mengejutkan. Dia bilang, you know what Neil? There is no power in worship. Wait, what? Lu bukan pastor? Yeah. No power in worship. Yeah. But there is power in who you worship. Yes. Sayangnya ketika kita worship sekarang ini, ketika lu ngomongin menyembah, people love to worship. Jadi mereka justru menyembah ketika worship leadernya yang mereka suka. Mereka menyembah ketika lagunya sesuai dengan lagu yang favoritnya mereka. Mereka menyembah ketika lightingnya lagi bagus, AC-nya dingin sesuai dengan suhu yang mereka suka. Habis itu musiknya, kencengnya musiknya, permainan gitarnya, permainan pianonya itu sesuai dengan mereka suka. Sehingga mereka menyembah the worship itself. Mereka udah tidak lagi menyembah siapa yang harus mereka sembah, yaitu Tuhan. Gitu. Jadi sebenarnya yang tadi lu bilang tuh, ketika gue dari tadi ngedengerin lu ngomong, lu lagi worshiping abis-abisan gitu. My whole being is You are worshiping His glory. You are worshiping your. Lu ngasih tahu kalau misalnya dia itu kudus, lu ngasih dia tahu kalau misalnya kayak Neil, lu masa nggak denger sih sekarang ini di surga semua orang lagi pada semua malaikat tuh lagi menyanyikan lagu kudus gitu, kayak lu lagi worshiping at the same time lu ngomong gitu. I feel like the moment I came, when I walked into this place, my whole being is, tadi gue kencing, nggak bilang oh Tuhan hadir lo kuat. I can feel it's just very strong. Come on. Yeah. This place is exactly for that. Jadi gue ngerasa itulah worship. Worship tuh nggak harus settingnya bener, harus ada, lo harus ada lilin di sini, lo harus nyanyi lagu favorit lo harus ini. Bahkan tanpa lagu pun lo bisa worship. Bahkan ketika lo ngomong pun lo lagi worship. Gitu. I think lo ngingetin gue sih sama apa yang barusan gue sharing itu. Ya mudah-mudahan it helps you guys. Powerful, yeah. There is power in who you worship. Yes. Yes. I think that's what revelation is ya. Ya Yes. kan, bahwa lu butuh pewahyuan untuk melihat Yesus sebagaimana adanya Yesus. Gitu, dan semakin banyak dan besarnya pewahyuan lu, semakin lu bisa menyembah dia gitu. Ya kan, semakin penyembahan jadi penyembahan yang sesungguhnya misalnya gitu ya. Dan ya, makanya harus mengalami. Makanya buat gua kekristenan itu bukan agama, buat gua simply mengalami Tuhan, dan itu yang gue minta. Gue mau mengalami Tuhan. Gue nggak mau, buat gue agama tuh bosen, very boring. If I had to do religion, gue mendingan mabok-mabokan. It's true. Jangan sampai mabok agama. Ya lebih parah mungkin ya kan. Tapi menurut gue dengan ritual, gue admire semua orang yang beragama. Gue admire mereka gitu. Tapi dengan berbagai ritual yang mereka lakukan gitu. Tapi gue bilang sama Tuhan, gue nggak bisa sih. Gue butuh the real thing. I want the real thing. Show me who you are. I want to experience you. Gue pengen mengalami lu. Gue pengen rasain lu. Gue pengen denger lu. Kalau bener lu ada. Masa gue ngomong sama Daniel bisa, ngomong sama Tuhan gak bisa. Masa gue bisa denger Daniel, gue gak bisa denger lu. Gitu. Ayo dong Tuhan. You know. And so I had a hunger. So I think it's hunger and thirst juga. Semakin lu lapar dan haus, lu akan semakin kejar dia melakukan apapun untuk benar-benar merasakan dan mengalami dia gitu. Zach, what is the purpose ya? Apa tujuannya Tuhan tetap mengizinkan lu melewati saat-saat yang sangat sulit di hidup lu? Kayak 2 tahun yang lalu misalnya, atau ketika lu harus kembali lagi ke alkohol, I think satu ya, gue tetap punya free will ya.
Ya kan, gue goblok, gue juga bego gitu. The goblok, sableng, bego, you name it, all the bad, emang bego juga gitu. Gue juga bisa selingkuh apa, I'm human, right? And I mean, I can go through the whole process of kenapa gue begini, certain things. Of course, the devil juga attack, so many things. Tapi yang gue tahu Tuhan turut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oke. Gitu, bahwa Tuhan selalu ada di situ, di dalam kegelapanmu sekalipun dia ada di situ, dan Tuhan izinkan. Job, dia Tuhan, semua di Alkitab tidak ada satu pun yang tidak berdosa kecuali nama Yesus. Sisanya semua ada pembunuh, pemabok, pezina, lo mau apa? Yang lebih parah dari kita semua sebenarnya ada di dalam Alkitab gitu. Betul. But God was always there, and I believe that. I believe, Tuhan, manusia harus mengalami life. Di situ dia bisa merasa Tuhan juga menjadi hidup. Kalau gua nggak jatuh, dengan gue jatuh ya, gue mengalami Tuhan lebih. Gue nggak bilang, gue sampai sekarang pun gue bertanya, gue hancur tuh, gue rusak lagi tuh, itu gue tahu Tuhan izinkan. Tapi I'm thinking, is it free will? Is it apa? Emang jalan Tuhan atau apa gitu? Sampai sekarang pun gue nggak tahu gitu. Tapi gue percaya Tuhan turut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. And so di dalam kelemahan gue yang titik paling bawah pun Tuhan hadir. Dan Alkitab bilang di dalam kelemahanmu kekuatanku sempurna. That's what the Bible say, right? And so that's what God said to Paul. Yeah. Maksud gue gini sih bro. Kayak yes, gue percaya ketika kita mengikuti Yesus gitu ya. Artinya bukan hidup kita mendadak langsung enak. Tapi ternyata karena Yesus gak pernah menjanjikan hidup kita akan enak gitu. Tapi dia menjanjikan ketika hidup kita lagi gak enak, dia akan terus ada di situ. Dan kayak tadi lu bilang gitu, status kita sebagai anak itu udah gak bisa diambil sama siapa-siapa lagi. Kita gak bisa dipecat lah. Ya gak mungkin lu pecat anak lu sendiri. Ketika lu udah jadi anak, status lu akan terus menjadi anak. No matter what. Sehingga ketika lu lagi down, ketika lu kembali lagi jadi alkoholik, ketika lu mulai berdosa lagi, lu selingkuh, tetap aja Yesus akan terus menemani karena I have two things if I can say something. Lu anaknya dia gitu. I can say something. Banyak orang bilang yang lu bilang tadi, menjadi orang Kristen percaya Yesus, hidup lu akan semakin enak. Gue bilang no, it's gonna semakin worse. You know why? Because ketika lu memilih Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat lu masuk dalam warfare. You are in war because you only fight against. There's only two. There's the devil and there's Jesus, right? And it's obvious that Antichrist mulai menunjukkan, kenapa yang diserang selalu, it's always Jesus because it's the Antichrist, right? That's why they have the term Antichrist, right? And so the moment you become believer, lu udah masuk dalam peperangan dan ada satu kingdom yang ada iblis yang lu nggak mau, yang bakal nyerang lu lah, udah pasti kan. So that's why a lot of people do get attacked. So once we believe in Jesus, we are in spiritual warfare 24 jam 7 hari seminggu. The devil kerjanya nyerang. Betul. Karena kalau misalnya lu nggak ngikutin Yesus, setan nggak ngapa-ngapain lu udah langsung dosa. Exactly, you're a sinner. You belum diampuni, belum. And I've went through the Bible. I've learned all these ideology. There's no way. Pertanyaan gue tuh sama Tuhan dari dulu 20 years ago. Gue bilang, Tuhan masa sih orang yang nggak percaya Yesus tuh masuk neraka? And I went, and because I plead, aku doa, aku nangis, aku minta, because why? Because I know so many who don't. Just in my family. Gue pernah mimpi ada di neraka sekejap gara-gara gue mikirin nenek gue waktu itu. Nenek gue masih Buddhis banget waktu itu. And gue ketiduran dan gue ngerasa tiba-tiba gue ada di neraka. Cuman gue denger orang disiksa, gue denger jeritan, tapi pokoknya gelap in my dream. And then itu juga cuman kayaknya cepat banget gue tidur. Tapi yang gue ngerasain itu di dalam mimpi itu kata eternity, kekekalan. Gue rasa itu nggak ada ujungnya, lama nggak ada ujungnya pokoknya. Lu cuma cepet di situ langsung aja, tapi langsung kebangun gue gara-gara gue ketakutan.
Gue tahu gue ada orang disiksa, gue nggak lihat, gue cuma bisa dengar gitu. Tapi eternity, kekekalan, dan sejak itu tuh ada jeritan dalam hati gue to pray for people, you know, untuk wah, gue gara-gara abis baca buku itu 30 hari maut itu yang ada, it's an old book in the 60s 70s, 40 hari di dalam alam maut. Mary Catherine Baxter, read it. Okay. You know, everyone here, because dia dibawa ke alam maut 40 hari. It's an old book, 70, it's PDF, you can find it anywhere on the internet. 40 hari di alam maut by Mary Catherine Baxter. Gue habis baca buku itu, but then gue ngomong sama Tuhan sampai sekarang pun gue masih, you know, really. Sekarang ini banyak banget orang-orang yang udah mulai bilang bahwa neraka itu nggak ada. Gue sempat baca satu buku dari seorang pastor gitu, dia bilang kayak ketika Yesus ngomong Gehenna itu sebenarnya sebuah tempat, bukan neraka. Tapi itu pengajaran dan doktrin yang salah banget menurut gue, karena neraka itu ada. Dan orang-orang banyak yang nanya, kalau misalnya Tuhan itu maha pengasih dan penyayang dan merciful, kenapa dia mengirim orang ke neraka? Well, actually Tuhan itu udah mempersiapkan jalan untuk tidak ke neraka, yaitu melalui percaya Tuhan Yesus. Dan we have free will kan. Betul. Dan tanpa iblis, kita nggak punya free will. Tanpa iblis. Kenapa iblis juga harus ada? Because then if there's no evil and good, you know, betul, then free will, ya kita ya jadi robot aja kan. The fact that we can choose to do bad or to good, and if there's no hell, then gue mending jadi orang bejat aja ya sekalian. Karena gini, untuk cinta sejati itu benar-benar adalah sebuah definisi. I know gitu where ya. you're going ya. Right? Misalnya gini, gue punya istri gitu ya, dan gue sayang sama istri gue. Tapi gue masih punya free will untuk selingkuh. Tapi gue tidak selingkuh karena gue cinta sama istri gue. You know what I mean? Like, dan itu, tapi apakah misalnya gini deh, misalnya ya udah gue akan dikebiri karena gue cinta banget sama istri gue, jadi gue memilih untuk mengebiri diri gue aja. Itu kan ya udah, lu mau nggak mau, lu sayang emang karena diprogram untuk sayang, lu diprogram karena lu nggak punya free will lagi, karena lu diprogram untuk cinta apa adanya. Ya udah, dia bejat sama lu, dia mengecewakan lu, dia ini segala, tetap aja lu harus ujungnya terprogram untuk mencintai dia. And that's not love anymore. That's not love. Itu bukan cinta. Gitu. Makanya gue juga tadi gue suka mikir kalau gue pulang gue mati ke surga, gue mau tanya Tuhan kenapa lu taruh tuh pohon di sana gitu. Tetapi ya he had to put it there out of love, because udah dibilangin jangan dimakan gitu kan. So many questions that you know, but I think gue baru ngobrol juga sama temen juga tadi pagi, and about, you know, a lot of thoughts and thinking about nggak ada neraka or neraka. No, gue percaya neraka itu ada. Nggak, tapi banyak pengajaran segala macam, you know. I listen to all this, but buat gue sih, I think as simple as this sih, kalaupun ada atau nggak ada, percaya atau nggak percaya, it's like lu punya pistol, pelurunya cuma satu, lu udah tembak, nggak bisa balik lagi tuh pistol. Life, you only have one life, you know. And when you die, you're done. So I'm not gonna take that risk in whatever, you know. Although yes, the Alkitab juga is all over the Bible about hell, right? But for those who don't believe and think they can live whatever, and you know, you only have one shot in this life, and I would not throw it away. You know, and gua gak akan buang itu gitu. But then again, for me, it's really just falling in love sih. You know, Tuhan juga turun jadi manusia juga buat bunuh agama kok. Dia bilang gue tidak mendatang untuk ini, gue datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya kan, dia mau menggenapi hukum Taurat gitu, bahwa we don't live by the law. Because kenapa hukum Taurat ada? Untuk membuktikan kepada manusia bahwa mereka nggak bisa. Orang Buddhis bisa nggak masuk surga? Bisa. Ada ceritanya, seorang pendeta Pak Yusak ketemu sama biksu. Biksu ini nanya, katanya, Pak, saya bisa nggak masuk surga? Bisa, katanya. Si pendeta Pak Yusak nanya Roh Kudus bilang bisa katanya gitu. Ya gitu kan. Terus
kaget biksunya. Saya udah nanya 9 pendeta, 9-9-nya bilang nggak bisa, harus percaya Yesus. Kok Bapak bilang bisa? Bisa katanya, kata Tuhan bisa katanya. Gimana caranya? Gimana Tuhan, dia bilang gitu. Kok bisa? Dia bilang kalau dia bisa menggenapi, menghidupi, menjalani seluruh hukum yang ada di dalam kitab dia bisa masuk surga. Bisa nggak katanya, ke dia bilang ke biksunya, ya nggak mungkin, dia bilang nggak bisa. Ya nggak bisa. Lo kok kamu bisa? Ya karena Tuhan Yesus sudah melakukan, jadi aku tinggal gandeng Yesus gitu. Jesus was perfect, and that's the whole idea bahwa agama itu kita harus dengan kelakuan baik kita, semakin kita beramal, semakin kita berbuat baik, kita dapat tempat di surga, semoga misalnya, ya kan? But it's just not like that, you know. Yeah. Karena harus 100%. Yeah, and so Jesus, that's what Jesus came to do, right? To prove that the hukum Taurat itu nggak bisa, manusia nggak bisa. Yeah. He is the only perfect, you know. Sebenarnya that's what I've been, yang nggak ada. You name only Jesus was perfect, and only Jesus rose from the dead. Yeah. And it's in history. It's all in archaeologists. It's all there. All the history. Everyone else is dead. Yeah. Semua yang lain mati, you know. But Jesus is alive. You know. There's no, you know. And so he was. Kita tinggal gandeng dia. Si biksunya bilang, gitu ya. Akhirnya si biksunya jadi percaya Yesus gara-gara it makes sense for him, because semua, you know, his religion ya. Kalau dia malah percaya kan hidup lagi ya kan. And so Gue baru denger tuh yang Pak Yusak. Iya, Pak Yusak Cipto namanya. I learn a lot from him about intimacy. He's in heaven now. Okay. He passed away, but dia punya hidup sama Tuhan luar biasa, dan dia ya kita semua belajar keintiman, berintim sama Tuhan dari dia. The greatest revelation, pewahyuan yang paling gila yang pernah gue terima as a Christian, you know, dulu as a believer adalah gini, gue bisa punya hubungan intim sama Tuhan. I can have a relationship with God. Itu buat gue pewahyuan yang because I come from a non-believer. I come from a Buddhist seeking for God. Gue selalu cari siapa Tuhan, kenapa saya hidup, kemana saya pergi. I had no idea who God was. I had no idea why I'm alive. And ternyata I was created so I can have a relationship with Him. That's why God created Adam and Eve. In the Bible it said, di Taman Eden, Adam and Eve could hear God walk. It was that intimate. And so I believe every human being, setiap manusia punya anugerah itu. Kalau dia mau, engkau mengejar aku. If you seek me with all your heart, kau cari aku dengan segenap hatimu, engkau akan menemukan aku. And kita bisa punya hubungan intim sama Tuhan. Kita bisa bangun relationship sama Tuhan. And that's the most magnificent, amazing thing that I'm so blessed bahwa, you know, itu anugerah kita buat orang-orang yang percaya gitu. Gua punya hubungan sama Tuhan. Hubungan intim. Dan it's not out of law, bukan gua begini-begini karena gua harus, kalau nggak gua takut dihukum, you know, or whatever. Is the conversion of the heart. Hati ini yang berubah. Gua mau karena gua jatuh cinta. Gua menjaga untuk tidak melakukan karena gua cinta sama Tuhan. Karena dan bukan, ya itu gua bilang waktu gua berzina itu dulu nggak dimarahin, tapi rasanya kok kosong ya rasa ini, you know. And I just wanted to deket-deket Tuhan, and you will fall in love, you know. You will fall in love usually with whatever He's in love with, you know. When you love your wife, you fall in love with what she loves, right? And so the moment you feel anxious, you feel khawatir, you feel all that, that's the devil, you know. Okay, I gotta pray because that's not of God. Fear is not of God. I don't think drinking is a sin. I think the addiction is a sin. I think that the devil can use anything. It doesn't have to be alcohol. It could be anything, you know. But for me, kebetulan that's my poison, right? I let the devil control me. You know, I let the devil use me. And I heard a lot of people, and that's the saddest part. Gue udah ngeludahin Tuhan, seluruh Indonesia tahu gue Kristen, gue selingkuh, gue hancur gini, gue udah ngeludahin, you know.